Basra, akan diserbu Bani Kantura di akhir zaman. Pada masa Nabi, Baghdad belumlah berwujud seperti keadaannya hari ini. Bahkan nama Baghdad sendiri juga belum ada. Saat itu ia tak lebih dari sebuah daerah pedalaman dalam kekuasaan Imperium Persia yang begitu luas. Oleh karenanya dalam hadits ini Rasulullah menyebutkan bahwa pada masa yang akan datang ia akan menjadi salah satu negeri kaum muslimin. Dan ia akan menjadi salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muhajirin, dalam riwayat Abu M. Ammar, negeri-negeri kaum muslimin. Demikian sabda beliau. Siapa sebenarnya Bani Kantura? Hadits di atas menjelaskan dua ciri fisik Bani Kantura, yaitu wajah yang lebar dan mata yang sipit. Apabila dua sifat fisik ini dikaitkan dengan hadits-hadits syahih lainnya yang menjelaskan identitas bangsa yang mempunyai ciri-ciri fisik serupa, akan nampak jelas bahwa yang dimaksud dengan Bani Kantura dalam hadits ini adalah bangsa Turk. Hadits-hadits syahih yang menerangkan hal ini, antara lain adalah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian berperang melawan sebuah kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu, rambut, dan kiamat tidak akan terjadi hingga kalian berperang melawan bangsa Turk, yaitu sebuah kaum yang matanya sipit, wajahnya kemerah-merahan, dan hidungnya pesek, sehingga wajah mereka bagaikan perisai yang berlapis. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin berperang melawan bangsa Turk, yaitu sebuah kaum yang wajah mereka bagaikan perisai yang berlapis, mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu, dan memakai alas kaki yang juga terbuat dari bulu. Dari dua hadits syahih ini dan hadits-hadits lainnya, kita bias menarik beberapa kesimpulan. Satu, yang dimaksud dengan Bani Kantura adalah bangsa Turk. Imam Al-Bukhari sendiri menempatkan hadits syahih ini dalam bab Qital Turk, perang melawan bangsa Turk. Begitu pula Imam Ahmad Abu Dawud, Abu Bakar bin Syaibah, dan para ulama lain menempatkan hadits tentang Bani Kantura di atas dalam kumpulan hadits yang membahas perang umat Islam melawan bangsa Turk. Salah seorang perawi dalam riwayat Ahmad, yaitu Al-Awam bin Hausyab dengan tegas menyimpulkan hal ini. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ahmad, setelah menyebutkan matan hadits Bani Kantura di atas, perawi Al-Awam bin Hausyab berkata, Bani Kantura adalah bangsa Turk. 2. Di antara ciri fisik bangsa Turk yang paling menonjol adalah wajah yang bulat lebar dan tebal karena tertutup oleh daging dan lemak. Imam Al-Baidawi dan Alimullah Al-Kari menjelaskan bahwa wajah bangsa Turk diserupakan dengan perisai, Al-Majjan, karena bentuknya lebar dan bulat, dan diserupakan dengan lapisan-lapisan kulit, Al-Mutrakah, karena kulit wajahnya tebal, dipenuhi oleh lemak. 3. Bangsa Turk yang dimaksudkan dalam hadits ini, Waldu Walam Bisyawab, tidak terbatas pada penduduk sebuah negara yang kini dikenal dengan nama internasional Republik Turki semata. Sekalipun Republik Turki hari ini adalah sebuah negara sekuler yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ayyahudi, namun mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Padahal hadits-hadits syahih di atas menyebutkan bahwa bangsa Turk yang memerangi kaum muslimin di akhir zaman adalah orang-orang kafir. 4. Dalam menjelaskan tentang pasukan yang akan menyertai Dajjal, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa, menurut zahirnya, wallahu alam, yang dimaksud dengan Turk itu adalah pembantu-pembantu Dajjal. Hal ini juga dikuatkan dengan riwayat lain dari Abi Hurairah. Tidaklah datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Haus dan Kirman dari orang-orang ajam yang wajahnya merah, hidungnya pipih, pesek, matanya sipit, wajahnya seperti tembaga, dan sepatunya beludru. Penjelasan di atas menyebutkan bahwa kelak bangsa Turk atau Bani Kantura juga termasuk yang akan bergabung dengan pasukan Dajjal di akhir zaman. Ini semakin menguatkan bahwa Bani Kantura atau bangsa Turk bukanlah penduduk Turki hari ini yang mayoritas beragama Islam. Bila mereka termasuk pembantu setia Dajjal, maka kedekatan mereka dengan Yahudi secara ideologi dan kebangsaan juga semakin meyakinkan. Jika mereka bukan penduduk negara yang hari ini dikenal dengan nama Republik Turki ini, lantas siapa gerangan bangsa Turk yang akan memerangi kaum muslimin di akhir zaman tersebut? Penjelasan yang lebih benar dan logis adalah pendapat para ulama yang menyatakan bahwa bangsa Turk adalah sebuah nama bagi bangsa manapun yang memenuhi ciri-ciri yang digambarkan dalam hadits di atas. Selain wajah lebar tebal seperti perisai berlapis, wajah kemerah-merahan, hidung yang pesek, dan mata yang sipit, hadits-hadits di atas masih menyebutkan dua sifat lain yang bisa menunjukkan jati diri bangsa yang dimaksud.
Kedua ciri tersebut adalah memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan memakai alas kaki yang juga terbuat dari bulu. Imam Syamsul Haq, Ashim Abadi dalam Aun al-Ma'bud Syarh Smart Abidud menulis bahwa riwayat Imam Muslim dengan lafal mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu, dan memakai alas kaki yang juga terbuat dari bulu, secara tegas menunjukkan bahwa pakaian mereka terbuat dari bulu, demikian pula halnya dengan alas kaki, sandal dan sepatu mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Dihyah dan para ulama yang lain, model pakaian seperti ini disesuaikan dengan iklim lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka tinggal di daerah-daerah yang diselimuti oleh salju-salju yang sangat tebal. Menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat yang menyatakan bahwa pakaian dan alas kaki mereka benar-benar terbuat dari rambut atau bulu adalah pendapat yang lebih kuat. Imam Jalaluddin As-Suyuti bahkan mengatakan, hadits ini harus dibawa kepada makna yang pertama. Mereka tinggal di negeri-negeri yang dingin dan bersalju, sehingga hanya model, pakaian dan alas kaki tebal dari bulu yang bermanfaat bagi mereka. Rumpun bahasa Altaik, selain ciri-ciri fisik dan geografis sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits di atas, bangsa Turk adalah bangsa yang disatukan oleh bahasa induk yang sama, yaitu bahasa Altaik. Bahasa Altaik adalah induk bahasa-bahasa yang dipergunakan di kawasan yang luas di Eurasia. Sejak dari Turki di barat sampai ke Laut Okhotsk di timur. Mayoritas pakar bahasa menjelaskan bahwa rumpun bahasa Altaik terdiri dari 3 kelompok bahasa cabang, bahasa Turki, bahasa Mongolia, dan bahasa Tungusi. Sebagian pakar bahasa menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Altaik adalah bahasa Korea, bahasa Jepang, dan ada kalanya bahasa Ainu, bahasa yang digunakan oleh sejumlah kecil masyarakat di Jepang bagian utara. A. Bahasa Turki, rumpun bahasa Turki terdiri dari 5 cabang bahasa. Masing-masing cabang terpecah lagi menjadi beberapa anak cabang bahasa dan digunakan oleh beberapa suku bangsa. Kelima cabang bahasa Turki tersebut adalah 1. Bahasa Oghuz, dikenal juga sebagai bahasa Turki Selatan atau Turki Barat Daya. Bahasa Turki Selatan mencakup bahasa Osmanli atau bahasa Turki, bahasa Azeri, dan bahasa Turkmen. Bahasa Osmanli adalah cabang bahasa yang paling luas penggunaannya, dipergunakan di Turki dan semenanjung Balkan. Bahasa Azeri dipergunakan di Azerbaijan dan Iran Barat Laut. Sedangkan bahasa Turkmen dipergunakan di Turkmenistan dan pelbagai daerah di Asia Tengah lainnya. Bangsa-bangsa yang memakai bahasa Altaik menurut catatan sejarah memang pernah memegang peranan yang penting. Sebagai contoh, bangsa pengembara Hun dan Mongolia yang pernah menginvasi Eropa antara abad 4 dan 13 Masehi. Bangsa Manchu yang mendirikan dinasti Manchu yang berkuasa di daratan Cina sejak tahun 1644 hingga 1911. Bangsa Turki Saljuk yang mendirikan beberapa kerajaan Islam di era abad pertengahan. Dan Turki Utsmani yang menegakkan Daulah Utsmaniyah yang menguasai 2/3 dunia selama tidak kurang 6 abad. Dari penjelasan ini, tentu tidak lagi mengejutkan kita apabila para ulama menyebutkan bahwa negeri yang didiami oleh bangsa Turk merupakan sebuah negeri yang sangat luas. Dinisbahkan kepada nama bangsanya, negeri Turkistan. Wilayahnya membentang dari negeri Khurasan bagian timur hingga negeri Cina bagian barat, dan melintang dari daerah utara India hingga mencapai ujung dunia, kutub utara. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menjelaskan bahwa Bani Kantura adalah bangsa Turk. Mereka banyak jenisnya. Antara lain ada yang tinggal di berbagai kota dan benteng-benteng. Dan ada pula yang tinggal di puncak-puncak gunung, padang pasir dan celah-celah bukit. Pekerjaan mereka hanya berburu. Jika tidak mendapat binatang buruan, maka binatang kendaraan mereka dilukai, diambil darahnya, lalu dipanggang dalam debu merah, lalu dimakan. Sebagian besar mereka tidak beragama. Tapi, ada juga di antara mereka yang beragama Majusi. Dan ada pula yang Yahudi. Raja mereka, yang disebut Hakan, memakai pakaian dari sutera, mahkota emas, tapi lebih banyak bersembunyi. Mereka mempunyai tenaga yang sangat kuat, di samping ilmu sihir. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul bangsa Turk. Imam Abu Amru, Ali Mula Al-Qari, dan sebagian besar pakar sejarah berpendapat bahwa mereka adalah anak keturunan Yafits bin Nuh, terdiri dari banyak anak suku bangsa. Menurut Imam Al-Khattabi mereka berasal dari anak keturunan, budak perempuan Nabi Ibrahim yang bernama Kantura. Darinya lahir bangsa Turk dan Cina. Menurut Imam Qura, mereka berasal dari bangsa Dailam.
Pendapat ini dikritik oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, karena bangsa Dailam dan Gus hanyalah salah satu bagian dari bangsa besar Turk, bukan asal dari keseluruhan bangsa besar Turk. Imam Wahab bin Munabih berpendapat bahwa bangsa Turk adalah bagian dari bangsa Yajuj dan Majuj. Ketika Dzulkarnain membangun tembok setinggi gunung yang menahan gangguan bangsa Yajuj dan Majuj, ternyata ada sebagian bangsa Yajuj dan Majuj yang sedang tidak bersama dengan bangsanya. Mereka tengah bepergian dan ketika mereka kembali ke negerinya ternyata telah terdapat sebuah tembok nan kokoh setinggi gunung. Sebuah tembok yang memisahkan mereka dengan bangsa besar mereka, karena tertinggal dan tidak bisa bergabung dengan bangsanya, mereka ini dijuluki bangsa Turk, bangsa yang ditinggal. Sebagian ulama berpendapat mereka adalah keturunan Tuba, sebagian lagi berpendapat mereka adalah keturunan Afridon bin Sam bin Nuh, sebagian lainnya berpendapat mereka adalah keturunan Kumai bin Yafits bin Nuh. Secara nas syar'i tidak ada dalil yang syahih yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan pendapat mana yang lebih benar. Demikian pula, secara sejarah sulit untuk membuktikan silsilah nasab sebuah bangsa besar yang telah berkembang, menyebar, dan mendiami sebuah kawasan bumi yang begitu luas, sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Masehi ini. Barangkali karena alasan ini pula, para pakar hadits dan sejarah sekaliber Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atsir Al-Jazri, Yaqut Al-Yamawi, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat, dari berbagai hadits syahih yang menyebutkan ciri-ciri fisik dan kondisi geografis negeri bangsa Turk yang besar ini. Setidaknya para pakar hadits dan sejarah telah bisa meraba-raba suku bangsa dan negeri mana saja yang tergolong dalam keluarga besar bangsa dan negeri Turk. Sekali lagi, pendapat mereka adalah berdasar ijtihad dan hipotesa semata, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat sangatlah terbuka.